Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap. Hormat. Selamat pagi Pak Guru. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Tahdim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan didengarkan. Berikutnya Bapak akan mengabsen. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Masuk semua ya. Bilang anak, apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali di kelas ini untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, yaitu untuk pelajaran agama Islam. ya. Jadi perlu kita syukuri ya, karena di masa wabah Covid ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kesehatan ya. Jadi kita perlu bersyukur ya. Oke. Apakah sudah siap untuk belajar semuanya? Siap. Silahkan dirapikan dulu tempat duduknya ini. Selfie hapus yang belakang. Tempat duduknya di sebelah sini. Oke, ini ya, lurus ini. Si rapis. Sudah rapi semuanya ya? Nah, tempat duduk udah rapi. Nah, sekarang Bapak ingin selain badan kalian yang rapi, pikiran kalian juga harus rapi. Dalam arti apa? Siap untuk mengikuti pelajaran ya. Jadi pikiran yang masih di luar sana ya, sekarang dikondisikan harus siap untuk mengikuti pelajaran ya. Supaya apa? Apa yang kalian pelajari hari ini bisa masuk ke otak kalian ya. Biar balik dari sekolah ada hasilnya ya. Nah, untuk mengingatkan kembali pelajaran yang minggu lalu, kalian sudah belajar tentang kisah teladan Nabi Ayub alaihi salam ya. Masih ingat gak tentang keteladanan Nabi Ayub alaihi salam? Ya, yaitu salah satunya apa? Diberikan penyakit kulit ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Yaitu masih tetap semangat ya, tidak putus asa. Kemudian berikutnya apa? Kisah teladan Nabi Ayub. Ketika diberikan rezeki yang banyak, hartanya melimpah, ternaknya banyak, tapi beliau tidak sombong. Nah, itu salah satu dari beberapa sifat keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, kalau kalian yakin dengan Nabi Ayub alaihissalam, yaitu sebagai nabi utusan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian harus bisa mencontoh, meneladani dari sifat beliau.
ya, yaitu tabah. Mungkin kalian pernah mengalami cobaan, ya, maka kalian pun harus bisa menunjukkan kalau kalian adalah anak yang tabah dalam menghadapi cobaan, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh sifat keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Nah, sekarang untuk hari ini kalian akan belajar tentang kisah teladan Nabi Musa alaihissalam, ya. Nah, mungkin ada yang sudah pernah membaca atau melihat di internet cerita atau kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Nah, mungkin kira-kira apa yang bisa menjadi teladan bagi kita tentang kisah dari Nabi Musa alaihissalam? Mungkin ada yang sudah pernah melihat video-video di YouTube, ya, kan banyak tuh cerita tentang kisah keteladanan Nabi Musa. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada silahkan didengarkan kembali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi yang perlu kalian perhatikan yaitu ya. Jadi tujuan kalian belajar pada hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan, kalian bisa satu, menjelaskan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menceritakan kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini dua pembahasan, ya, yang harus kalian kuasai. Kalau yang dulu kan tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, ya, keteladanannya dan cerita tentang kisah keteladanannya. Hari ini kalian pun harus bisa mengetahui dan menjelaskan kisah tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Oke, udah siap semua untuk belajar? Siap. Masih semangat? Masih. Iya, harus semangat ya. Oke. Sekarang Bapak akan menampilkan video, ya, silakan dilihat, ditonton, dipahami. Silakan dilihat.
cukup. Jadi Bapak menayangkan cuplikan dari kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, ya. Jadi Bapak jelaskan kembali, ya, yang seperti kalian lihat tadi dalam video, yaitu Nabi Musa alaihissalam lahir di kota di kota Mesir, yaitu pada zaman Raja Fir'aun ini terkenal dengan sifatnya yang apa? Sombong, kejam, ya. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Akhirnya apa? Raja Fir'aun ini memerintahkan setiap bayi laki-laki harus dibunuh, ya, karena mendapat firasat agar apa? Bahwa suatu saat nanti ada bayi yang lahir yang akan membinasakan Raja Fir'aun. Ya, kemudian ada seorang ibu yang melahirkan seorang bayi dan kebetulan bayi tersebut seorang bayi laki-laki. Ya, akhirnya apa? Ibu tersebut mendapatkan ilham agar bayi tersebut dimasukkan dalam kotak, kemudian dihanyutkan di sungai Nil. Ya, akhirnya dihanyutkan ke sungai Nil. Akhirnya apa? Ditemukan oleh seorang ibu-ibu, yaitu istri dari Raja Fir'aun. Siapa namanya? Ya, Siti Asia, ya. Nah, kemudian bayi tersebut diambil dari sungai tadi, ya. Setelah dibawa ke dalam istana, akhirnya apa? Siti Asia ini apa? Kena marah oleh Raja Fir'aun. Karena apa? Mau memelihara bayi laki-laki tersebut, tapi atas bujuk rayu dari Siti Asia, ya, akhirnya Raja Fir'aun pun tidak membunuh bayi tersebut, ya. Akhirnya dipeliharalah bayi tersebut. Nah, kemudian suatu saat bayi tersebut menangis karena kehausan, ya. Maka Siti Asia memerintahkan kepada anak buahnya supaya mencari ibu yang bisa menyusui bayi tersebut. Setelah didatangkan beberapa ibu suruh menyusui, masih tidak mau, ya. Nabi Musa masih menangis, sampailah datanglah ibu-ibu, ya. Siapa namanya? Yukabat, yaitu sebenarnya adalah ibu asli dan ibu kandung dari Nabi Musa, tapi berpura-pura, ya. Setelah disusui, nah, ternyata Nabi Musa ini diam. Akhirnya apa? Siti Asia menyuruh kepada Yukabat tadi untuk tetap tinggal di istana, ya. Sampailah tumbuh dewasa. Kemudian setelah dewasa, ya, ada seseorang yang memberitahukan kepada Nabi Musa agar segera pergi meninggalkan istana. Karena apa? Seluruh orang-orang besar di istana, ya, sudah berencana untuk membunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa pun pergi meninggalkan istana, ya. Sampailah Nabi Musa ini berada di kota Madian, ya. Kemudian setelah sampai di kota Madian ini, Nabi Musa pun berhenti duduk. Nah, kemudian melihat ada segerombolan orang-orang, ya, yang berebut untuk mengambil air minum untuk ternak. Nah, tapi apa? Ada dua orang gadis yang hanya diam, ya. Kemudian didatangilah dua gadis tersebut, ya. Ditanya, kenapa tidak ikut beramai-ramai mengambil air? Ternyata tidak mampu untuk mengambil air karena yang lain pun orang laki-laki besar-besar, ya. Akhirnya Nabi Musa membantu mengambilkan air tersebut, ya, dan diberikan ke ternak dari gadis tersebut. Nah, sampailah gadis tersebut balik ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut, bahwa ditolong oleh seorang pemuda, ya, yang untuk mengambilkan air. Nah, kemudian
cerita berikutnya ternyata orang tua atau ayah dari kedua putri itu adalah Nabi Su'aib. Ya, Nabi Su'aib. Kemudian cerita kelanjutannya akhirnya salah satu dari dua putri tersebut dinikahkan oleh Nabi Musa. Ya, kemudian kelanjutannya ceritanya udah kalian baca belum di buku paket? Ya, sekarang silakan dibaca kembali untuk materi keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Silakan dibaca. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dibaca. Jangan ngomong sendiri ya. Oke, sudah 5 menit. Nah, silakan didengarkan kembali. Setelah kalian melihat video yang Bapak tampilkan di layar tadi, kemudian sudah Bapak jelaskan, dan sekarang sudah kalian baca di buku teks, yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nah, sekarang silakan yang belum jelas, silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Mungkin ada yang belum jelas dari apa yang sudah kalian pelajari, dari apa yang kalian lihat hari ini. Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, Bapak kasih pertanyaannya. Untuk pertama, ya, siapakah nama istri Raja Fir'aun? Ya, Siti Asia, ya. Kemudian si Ferdi, siapa nama ibu dari Nabi Musa? Siapa yang bisa tunjuk jari? Ya, yaitu Yukabat, ya. Kemudian siapa lagi yang mau Bapak kasih pertanyaan? Nah, Rapis, pertanyaan berikutnya, siapakah? Oh, bukan siapakah. Bapak kasih pertanyaan tentang sungai tempat
menghanyutkan Nabi Musa waktu masih bayi? Sungai Nil. Sungai apa namanya? Sungai Nil. Ya, Sungai Nil. Ya. Kemudian selanjutnya mungkin ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, coba salah satu memberikan kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Mungkin dapat tunjuk Tama untuk memberikan kesimpulan. Silakan maju ke depan, Tama. Maju. Bacakan. Setelah saya mempelajari materi ini tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam, saya menyimpulkan satu, suka menolong, yaitu ketika Nabi Musa menolong kedua gadis putri dari Nabi Syuaib ketika mengambil air minum untuk ternaknya. Dua, berani dan pantang menyerah, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam melawan Raja Fir'aun yang sombong dan mengaku dirinya Tuhan. Tiga, tugas dalam kebenaran, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam dituduh sebagai tukang sihir oleh Raja Fir'aun, maka Nabi Musa alaihissalam dengan tegas mengingatkan agar Raja Fir'aun jangan berbuat dusta, nanti dibinasakan dan dapat disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat, bekerja keras, itu ketika Nabi Musa alaihissalam bekerja keras dan tidak putus asa dalam melawan Raja Fir'aun. Ya, tepuk tangan untuk Tama. Ya, silakan. Nah, jadi kesimpulan untuk materi kita pada hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Jadi beberapa contoh yang bisa menjadi teladan kita, ya, atas sifat dari Nabi Musa alaihissalam, yaitu yang pertama apa? Sifat tolong menolong. Yang tadi udah Bapak ceritakan, yaitu ada seorang gadis, ya, yang tidak bisa mengambil air untuk minum ternaknya. Ya, akhirnya Nabi Musa pun membantu, menolongnya, ya. Kemudian yang kedua apa tadi, Tama? Sifat teladan beliau. Berani dan pantang menyerah. Ya, berani dan pantang menyerah. Karena waktu itu yang berkuasa yaitu Raja Fir'aun. Ya. Tapi dengan keberanian, ya, maka dilawanlah Raja Fir'aun tersebut, ya. Kemudian yang ketiga apa? Tama. Tegas dalam kebenaran. Ya, tegas dalam kebenaran, ya. Jadi waktu itu Nabi Musa dituduh sebagai seorang yang tukang sihir, ya, dituduh. Ya, akhirnya apa? Nabi Musa melawan, ya, agar apa? Raja Fir'aun jangan sampai menuduh, menfitnah kepada Raja Fir'aun. Nanti akibatnya apa? Allah akan menghukum, ya, dan menyiksa Raja Fir'aun. Tapi akhirnya Raja Fir'aun pun masih tetap tidak mau mengikuti apa yang menjadi peringatan oleh Nabi Musa. Ya, itu adalah kesimpulan dari materi kita pada hari ini tentang keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nah, silakan kalian dipelajari sampai di rumah, ya. Ingat-ingat minggu depan Bapak tanyakan kembali, ya. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita lanjutkan yaitu tentang kisah teladan Nabi Harun alaihi salam. Ya, silakan dipelajari di buku paket yang sudah kalian miliki, ya. Siap-siap juga. Jadi minggu depan silakan nanti kita pelajari, kita lanjutkan minggu depan untuk pelajaran tentang kisah teladan Nabi Harun alaihissalam. Oke. Untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama.
lanjutkan minggu depan. Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.